Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah sekolah Minggu online GKPI Satria Grogol. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mulai dengan sebuah lagu ya adik-adik. Mari bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kembali kepada kami. Hari ini kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang boleh persiapkan setiap hati kami untuk kami bisa menerima setiap firman dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Semua dalam keadaan yang baik-baik saja? Mana jempolnya? Iya adik-adik. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari Amsal 22 ayat 6. Sekali lagi dari Amsal 22 ayat 6. Silakan dibuka Alkitabnya. Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya adik-adik, hari ini firman-Nya bertema menerima didikan yang benar. Nah, didikan yang benar itu didikan yang seperti apa adik-adik? Didikan yang benar itu adalah didikan yang mengajarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu biasanya tertulis di mana? Pasti di Alkitab ya kan? Kebiasaan-kebiasaan baik yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, atau mungkin kita juga bisa dapat dari teman-teman kita. Itu namanya ajaran-ajaran atau didikan yang baik, yang membuat kita jadi orang yang semakin baik adik-adik gitu. Seperti membantu, menolong orang, mendoakan orang lain, memberi bagi yang membutuhkan, seperti itu. Nah adik-adik, termasuk juga di dalamnya adalah nilai-nilai kedisiplinan. Misalnya adik-adik tahu waktu belajar, tahu waktu bermain, tahu kapan harus tidur, seperti itu ya. Jadi semua ada waktunya, seperti itu. Nah untuk tahu nilai-nilai yang baik itu yang mana ya? Ini yang teman aku bilang tadi itu bener nggak ya? Yang mama aku bilang tadi itu salah nggak ya? Itu dari mana? Dari mana adik-adik? Itu dari hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah
pengertian atau kan di dalam Alkitab. Jadi kebaikan yang sudah tertulis, yang bisa kita mengerti, itulah yang namanya hikmat adik-adik. Jadi kebenaran menurut jalannya Tuhan, itu namanya hikmat. Nah, untuk tahu hikmat itu seperti apa, di mana atau kapan kita bisa gunakan, itu cuma dengan satu hal caranya, adalah mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, seperti itu. Bagaimana kita bisa dapat hikmat itu? Dengan dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan tuh gimana caranya gitu? Ya itu, kita punya kebiasaan yang baik, yaitu baca firman. Kita punya kebiasaan yang baik dalam hal berdoa. Kita punya kebiasaan yang baik untuk punya rasa penasaran gitu adik-adik sama Alkitab gitu ya. Jadi mungkin kita nonton, selain nonton kartun gitu di YouTube, kita juga bisa nonton kisah-kisah Alkitab. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus menerima didikan yang baik itu? Kenapa kita harus ngedengerin orang tua kita? Kenapa kita harus ngedengerin guru-guru kita gitu ya? Karena tujuannya adalah supaya kita bisa tumbuh jadi orang yang punya nilai kebenaran gitu. Seperti yang tadi di Amsal sudah disampaikan, bahwa kita itu sebagai anak-anak atau orang muda dibilangnya, itu punya jalan ke depan yang masih panjang gitu. Dan gimana kita bisa menjalankan jalan ke depan itu dengan baik dan benar, itu adalah dengan didikan gitu, didikan yang baik dan benar. Jadi kalau didikannya benar, pasti jalannya juga benar gitu. Di sini dibilang bahkan pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu gitu. Jadi adik-adik sebisa mungkin harus pergunakan hikmat adik-adik, pengetahuan adik-adik gitu ya tentang firman Tuhan, untuk tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Harus bisa membedakan. Kalau adik-adik kira-kira ragu gitu ya, tadi temen aku bilang kayak gini, bener gak ya gitu, adik-adik bisa tanya sama orang tua atau sama guru. Tapi kan sekarang lagi jarang ketemu guru secara langsung ya, jadi bisa ditanya sama orang tua kalian gitu. Nah, nanti dari orang tua kalian yang bisa mengajarkan kalian mana yang benar dan mana yang salah gitu. Gak ada salahnya kok adik-adik bertanya gitu ya. Daripada kita tersesat, lebih baik kita bertanya, betul. Ini juga sebenarnya adalah pesan yang tersirat buat para orang tua gitu ya, bahwa di Amsal ini berpesan kepada para orang tua untuk senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik buat anak-anaknya atau buat orang muda yang ada di sekitarnya gitu. Nah, sama seperti pesan kepada anak-anak gitu ya, bahwa orang tua juga perlu memperlengkapi diri dengan pengetahuan, dengan disiplin rohani gitu, supaya kita juga menularkan hal-hal yang baik buat anak-anak kita atau orang muda yang ada di sekitar kita. Ini bukan cuma buat orang tua sih, kepada orang-orang dewasa gitu ya. Dan bagaimana kita bisa mencontohkan atau menjadi teladan yang baik buat orang di sekitar kita, itu cuma satu caranya. Ya, kita harus melakukan dulu, baru mereka melihat dan mengikuti seperti itu ya. Jadi adik-adik juga yang dalam masa pertumbuhannya kelak akan jadi orang dewasa, kalian juga akan jadi contoh buat orang-orang di sekitar kalian. Atau mungkin sekarang meskipun kalian masih kecil, kalian juga diperhatikan gitu sama orang-orang. Oh iya ya, ternyata dia orang Kristen tapi dia baik gitu. Oh tapi dia sering nolong orang, seperti itu. Itu hal-hal yang orang lain lihat dan secara nggak langsung dia sedang memuliakan nama Tuhan gitu adik-adik. Jadi ingat bahwa dimanapun adik-adik berada atau apapun yang adik-adik lakukan, kebenaran itu selalu mengikuti adik-adik, dan itu adalah tanggung jawab kita adik-adik untuk selalu melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang diajarkan oleh Tuhan kita gitu. Punya hikmat untuk melakukan yang seturut dengan perintah-perintah Tuhan gitu ya.
bukan karena adik-adik masih kecil terus jadi adik-adik ngerasa tidak perlu melakukan yang benar, itu salah. Karena ya hidup adik-adik juga menjadi alat untuk Tuhan menyatakan kebenarannya gitu ya. Dan untuk adik-adik yang udah memasuki usia remaja juga, apalagi ya, kita banyak tantangan di luar sana, pergaulan, ada yang ngajak kita untuk berbicara kasar dan lain sebagainya gitu ya. Adik-adik juga harus tetap kuat, terus ingat apa yang selalu diajarkan oleh mama papa atau mungkin di gereja, di sekolah minggu gitu ya, bahwa yang paling utama nomor satu itu adalah firman Tuhan gitu. Jadi tetap semangat, apapun yang adik-adik lakukan, selalu ingat bahwa Tuhan menyertai dan mendampingi kalian. Jangan lelah untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Oke? Terima kasih untuk hari ini adik-adik. Sekian firman Tuhan. Lupa ayat hari ini dihafalkan. Amsal 22 ayat 6. Oke? Halo adik-adik, puji Tuhan, senang bertemu dengan kalian yang hebat. Jangan lupa dalam rangka mengadakan 17 Agustus, Sekolah Minggu GKPI Satria mengadakan lomba bernyanyi ya, melalui video. Adik-adik boleh merekamnya, adik-adik boleh kirim videonya melalui email ini. Ya, ada 2 lagu, 1 lagu kebangsaan, 1 lagu sekolah minggu apa saja. Jangan lupa ya, bikin yang menarik ya. Nanti paling lambat dikumpul ke email ini tanggal 14 Agustus 2021. Dan akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 21 Agustus. Ya, semua kita umumkan melalui Zoom sekolah minggu. Ada hadiahnya piala dan adanya perlengkapan alat sekolah. Dan kami tunggu, semangat ya. Mari kita berkarya di tengah-tengah Covid ini ya. Kita berkarya buat Tuhan, kita berkarya buat bangsa Indonesia. Semangat! Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan ya adik-adik. Semoga kita semua selalu sehat, kita semua selalu kuat dan mampu untuk tetap menjadi baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu mendampingi kami untuk mengajarkan kami menjadi anak-anak terang ya Tuhan, melakukan apa yang benar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik buat hari ini. Have a nice day. Bye-bye.